Ida Ayu Yudia Pratidina dengan NIM terakhir 021. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan GVP terhadap pasien ini yang sudah diberitahukan di soalnya seperti itu. Baik, silakan duduk Bapak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yudia. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Anan. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GVP sesuai dengan keluhan Bapak sebelumnya yang sudah dicatatkan seperti itu ya Pak ya. Di sini GVP ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada masalah pada jantung Bapak bagian atrium kanannya seperti itu. Dalam pemeriksaan ini Bapak diharapkan untuk melepaskan pakaian. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Ya, bersedia. Baik, selanjutnya silakan Bapak untuk ke bed. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan prosedur pencucian tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya mencuci tangan menggunakan hand rub. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan GVP langsung Pak ya. Di sini di dalam bed Bapak bisa berbaring dengan posisi 30 derajat ataupun 45 derajat. Baik, ini anggapannya bahwa pasien sudah duduk posisinya sudah 30 derajat, dimana di sini adalah batas dari titik kolapsnya nanti, dan di sini angulus sterningnya. Baik Bapak, di sini selanjutnya saya akan melihat Bapak tolong diluruskan lehernya Pak ya. Baik, setelah diluruskan, jika pertama melihat titik kolapsnya terlebih dahulu, di sini saya melihat adanya titik kolaps. Jika titik kolapsnya tidak terlihat, itu bisa diberikan bantal. Bapak di sini tidak perlu bantal ya Pak ya. Baik, setelah itu di sini saya leher Bapak tolong untuk diluruskan, lalu menghadap ke arah kiri Bapak ya. Baik, setelah Bapak menghadap ke arah kiri, di sini saya akan melakukan bendungan, yaitu pemijatan di bawah di vena jugularisnya seperti itu. Dimana di sini saya melakukan pemijatan, lalu nanti saya akan membendungnya dan melihat dari titik tertingginya seperti itu Pak ya. Permisi Bapak, di sini di bawah angulus mandibularisnya itu dilakukan pemijatan, lalu dilakukan pemijatan menurun, lalu dibendung seperti itu. Permisi ya Pak, saya mulai dengan posisi kepala pasien sudah menghadap ke arah kiri, dipijat turun. Lalu setelah itu dilepas dan dilihat titik kolaps tertingginya. Baik, di sini saya sudah lihat titik kolaps tertingginya. Di sini lalu meraba pada daerah angulus sterningnya. Di sini saya sudah meraba pada daerah angulus sterningnya, lalu mengambil penggaris, yaitu menggunakan 2 penggaris. Satu penggarisnya diproyeksikan dari angulus sterning secara horizontal, lalu dari satu lagi diproyeksikan dari titik tertingginya ke arah angulus sterningnya secara vertikal. Baik, di sini saya dapatkan yaitu 2 cm ya Pak. Sekarang ditambah dengan 5 cm, atau dengan asumsi bahwa atrium itu berada 5 cm berbatasan dengan angulus sterningnya seperti itu. Setelah ditambahkan menjadi 7 cm, dapat dikatakan bahwa ini normal Pak ya. Normalnya itu kurang dari atau sama dengan 8 cm seperti itu. Jadi Bapak tidak ada atau tidak mengalami kecurigaan gagal jantung kanan seperti itu Pak ya. Bapak silakan memakai pakaiannya lagi, silakan tunggu di sana. Selanjutnya saya akan membaca dari gambaran X-ray-nya Bapak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu membacakan dari foto X-ray pasiennya seperti itu, dimana di sini yang pertama yaitu melihat marker pada foto toraksnya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapatnya marker yaitu di sini adalah left, yang berarti ini adalah sebelah kirinya. Lalu setelah itu di sini memasang foto pada lightbox dengan baik dan benar untuk agar pemeriksaan itu proyeksinya lebih baik seperti itu, atau dapat dilihat dengan baik tervisualisasinya dari gambaran ini. Lalu selanjutnya itu proyeksi atau posisi foto toraksnya itu diperlihatkan terlebih dahulu, di mana posisi foto dari gambar ini itu adalah AP. Di sini dapat dikatakan bahwa ini adalah ante posterior, dan di sini foto toraks ini adalah foto erect, atau jadinya itu foto AP erect seperti itu foto toraksnya. Lalu selanjutnya di sini kita melihat dari identitas pasiennya, di mana di sini di sini sudah dijelaskan di atas bahwa identitas pasiennya, tapi namanya itu tidak ada, dengan umur 50 tahun. Lalu di sini pada gambaran ini juga tidak terdapat, seharusnya dia pada gambaran ini terdapat nama, umur, usia, serta jenis kelamin, lalu adanya tanggal pengambilan foto seperti itu. Lalu di sini selanjutnya itu kita melihat dari persyaratan foto toraks yang layak untuk dideskripsikan. Apakah foto ini layak untuk dideskripsikan atau tidak? Di sini dengan cara yang pertama, melihat dulu bagian dari kavum toraksnya, apakah apex parunya itu terlihat atau tidak. Di sini apex parunya kanan dan kiri itu terlihat ya. Lalu di sini selanjutnya untuk sinus costophrenikusnya, itu sudutnya yang sebelah dekstra atau sebelah kanan itu normal terlihat, sedangkan yang sebelah kiri ini seperti ada gambaran radio opaks atau tidak tervisualisasi dengan jelas seperti itu. Lalu di sini untuk inspirasinya sendiri itu dapat dikatakan inspirasinya itu cukup, dapat dihitung dengan cara menghitung vertebra thoracalis yang
di sini menghitung dari diafragma kanannya itu dapat dihitung apakah dia itu setinggi iga kanan itu dari bagian posteriornya seperti itu. Kita hitung dari bagian belakangnya. Di sini jika dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan di sini ada yang ke-9, dapat dikatakan bahwa inspirasinya itu adalah cukup. Mohon maaf. Lalu selanjutnya itu kita bisa melakukan pemeriksaan simetrisnya corpus vertebra atau tidak pada toraksnya. Dilihat dari sendi sternoclavicularisnya, di mana di sini dapat dilihat bahwa vertebranya itu lurus dan tidak mengalami seperti dislokasi ataupun skoliosis seperti itu. Ini normal. Lalu selanjutnya di sini dari kondisi sinar X-nya dapat dikatakan baik, di mana di sini terlihat keseluruhan atau tervisualisasi dengan baik. Lalu selanjutnya itu kita akan melihat dari kondisi foto cukup atau tidak dari vertebra thoracalis 3 dan 4-nya terlihat atau tidak, di mana di sini terlihat thoracalis 3 dan 4-nya. Baik, selanjutnya kita lihat penilaian dari bentuk dan ukuran jantung atau cardiac index-nya. Di mana pertama kita melihat di sini sepertinya cardiac index-nya tidak bisa dihitung, tetapi agak sulit, di mana bentuk dari jantung ini tidak normal, tidak dalam bentuk jantung normal. Ini bentuknya seperti gambaran sepatu seperti itu. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan cardiac index dengan cara di sini dibagi dua terlebih dahulu, ditarik garis lurus, lalu mengambil T1-nya, yaitu di sini di jarak yang paling jauh, lalu di sini T2-nya juga diambil jarak paling jauh. Setelah itu ditambahkan, itu adalah diameter transversal jantungnya, lalu dibagi dengan diameter transversal torak bagian dalam, yaitu dari sini dipanjangkan sampai di sini dari sudut-sudut costophrenikus kanan dan kirinya. Setelah itu dibagi, dan di sini sepertinya akan mendapatkan hasil lebih dari 50% dari gambar yang terlihat. Itu dapat dikatakan bahwa mengalami pembesaran atau kardiomegali seperti itu atau abnormal, karena di sini tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau pengukuran secara langsung. Lalu selanjutnya di sini pinggang jantungnya itu tidak terlihat karena ini di sini terlihatnya itu melurus seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini kita mengidentifikasi dari atau menilai dari segmen-segmen jantungnya sendiri. Itu dilihat dari sebelah kanan, dapat dilihat bahwa dari segmen jantungnya yang di sebelah kanan ini atrium dibentuk oleh atrium kanan, dan di sini adanya aorta ascendennya, yaitu itu normal, tidak mengalami perpindahan ataupun tidak mengalami pembesaran. Selanjutnya untuk sebelah kirinya, di sini sepertinya pada bagian ventricle kiri itu terlihat membesar seperti itu, di mana jantungnya itu terlihat melebar di bagian kiri dan apexnya terlihat tertanam. Apexnya di sini terlihat tertanam seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita melakukan identifikasi dari knob aortanya, di mana di sini agak kesulitan untuk mengukur knob aorta, sama seperti tadi untuk mencari diameter transversal gitu dia nyarinya. Ini ditarik garis lurus lalu dibagi di daerah sini dan di sini, dan itu A1 ditambah A2 ataupun ukuran dari A1 dan A2 itu aorta maupun knob aortanya yang normal tidak boleh lebih dari 4 cm seperti itu. Lalu selanjutnya atau harus kurang dari 4 cm. Selanjutnya yaitu penilaian dari hinlusnya, di mana di sini penilaian dari hilus itu dapat dilihat di sini terdapat corak hilus yang di sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan sebelah kanan. Di sini corak hilus sebelah kirinya, di sini corak hilus sebelah kanannya itu terlihat lebih tinggi di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu RDPA-nya itu tidak bisa diukur karena di sini juga tidak bisa melakukan pengukuran seperti itu, tapi normalnya yaitu tidak boleh lebih dari 17 mm. Serta selanjutnya yaitu vaskular parunya atau corak bronkofaskularnya dapat dilihat itu adalah corak bronkofaskularnya itu yang ke arah bawah ini itu normal, dimana tidak adanya pertambahan atau tidak mengalami berkurang seperti itu. Lalu selanjutnya untuk parenkim paru bagian parenkim paru, mohon maaf, di sini terlihat bagian parenkim parunya itu normal, tidak mengalami perkabutan ataupun tidak mengalami perselubungan seperti itu. Jadi untuk kesan dari gambar ini gambarnya ini dapat dikatakan bahwa dia mengalami kardiomegali atau pembesaran pada ventrikel kiri. Lalu di sini juga ada monitor yang dipasangkan seperti itu. Baik, pemeriksaan atau pembacaan dari foto X-ray ini sudah selesai. Terima kasih.